Pernahkah Anda menemui dokumen penawaran yang salah dalam perkalian? Atau volume yang banyak dia tawarkan berbeda dengan yang kita minta? Dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 yang merupakan petunjuk teknis dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 diamanatkan tentang pelaksanaan koreksi aritmatik. Apa sih koreksi aritmatik itu? Dalam video tutorial ini kita akan bahas koreksi aritmatik itu dan bagaimana cara melakukannya. Pada kesempatan ini kita akan bahas 3 pertanyaan tentang koreksi aritmatik. Apa itu koreksi aritmatik? Kapan koreksi aritmatik dilakukan? Dan bagaimana cara melakukannya? Apa itu koreksi aritmatik? Koreksi aritmatik adalah kegiatan koreksi perhitungan atas penawaran harga yang dimasukkan oleh penyedia barang atau jasa. Koreksi dilakukan atas 3 hal. Yang pertama, volume yang ditawarkan dengan volume yang diminta. Kedua, penjumlahan volume dan harga satuan. Yang ketiga, penjumlahan keseluruhan harga. Kapan koreksi aritmatik dilakukan? Tergantung metodenya. Kalau satu sampul atau satu file, koreksi aritmatik dilakukan sebelum seluruh evaluasi penawaran dilakukan. Pada lelang, contohnya sistem gugur. Pada seleksi, contohnya evaluasi biaya terendah dan evaluasi pagu anggaran. Kalau metodenya 2 sampul atau 2 file, koreksi dilakukan sebelum evaluasi harga dilakukan. Contohnya pada lelang itu sistem gugur, sistem nilai, dan sistem biaya umur ekonomis. Kalau pada seleksi, evaluasi kualitas, kemudian evaluasi kualitas dan biaya. Bagaimana cara melakukannya? Untuk melakukan koreksi aritmatik ada 2 cara, tergantung jenis kontraknya. Untuk kontrak harga satuan, yang pertama, cek volume. Kalau ada yang beda, sesuaikan dengan dokumen pengadaan. Yang kedua, cek perkaliannya. Kalau ada yang beda, sesuaikan, tapi harga jangan dirubah. Untuk yang ketiga, cek harga, apakah ada yang kosong. Kalau ada yang kosong, maka biarkan tetap 0. Dan dianggap pekerjaan tersebut sudah termasuk dalam kontrak. Yang keempat, cek jenis pekerjaannya, apakah ada yang kosong. Kalau ada, maka kita isi kuantitasnya. Untuk harga dianggap 0 dan dianggap pekerjaan sudah termasuk dalam kontrak. Dan ketentuan kelima adalah koreksi aritmatik pada kontrak harga satuan dapat mengubah total harga penawaran dan berimbas ke peringkat. Untuk kontrak gabungan lamsam, yang pertama kita cek volumenya. Jika ada yang beda, sesuaikan dengan dokumen pengadaan. Kemudian kita langsung cek jenis pekerjaan, apakah ada yang kosong. Kalau ada, kita isi kuantitasnya dan harga kita anggap 0. Kemudian ketentuan ketiga, koreksi aritmatik pada kontrak lamsam tidak boleh mengubah total harga penawaran. Masih bingung? Oke, kita akan simulasikan sekarang. Baik, di layar sudah tampil 2 file. Yang sebelah kiri adalah file dokumen pengadaan, yang sebelah kanan adalah file dokumen penawaran. Kita akan bahas untuk kontrak harga satuan terlebih dahulu. Kita akan cek untuk volumenya, apakah ada yang beda. Kita akan cek satu-satu dan kita akan tandai. Untuk pekerjaan A kita ada perbedaan, kita akan tandai. Kemudian pekerjaan B juga. Pekerjaan C juga berbeda. Untuk pekerjaan lainnya sudah sesuai. Baik. Setelah kita cek untuk volume atau kuantitas pada dokumen penawaran, kita akan cek untuk perkalian antara kuantitas dan harga satuan. Dengan catatan harga satuan tidak boleh kita rubah. Ya, kita cek, kita periksa mulai dari barang A, B, C, D, dan
ditemukan di barang E terdapat perbedaan, maka akan kita tandai untuk kita akan sesuaikan. Kemudian kita cek untuk harga apakah ada yang kosong. Ternyata ada pada barang F, maka kita tandai dan kita anggap itu 0. Ya, kita udah tandai semua apa-apa yang perlu disesuaikan. Yang pertama kita akan lihat volumenya, kita akan sesuaikan dengan dokumen pengadaan. Yang untuk jenis barang A kita akan ganti 5, kemudian 13, barang C menjadi 10. Kemudian kita akan cek untuk perkaliannya, ternyata pada jenis barang E ada kesalahan perkalian, maka akan kita benarkan. Kemudian untuk barang F tidak ada harga satuan, maka kita biarkan 0. Untuk barang H, karena belum tercantum, maka kita copy dari dokumen pengadaan dengan harga satuan 0. Pada ketentuan terakhir untuk kontra harga satuan, bahwa koreksi aritmatik itu bisa mengubah total harga penawaran. Di sini kita juga terlihat perubahannya, yang tadi sebelum koreksi aritmatik 5.289.000, setelah kita koreksi aritmatik menjadi 6.569.000. Nah, ini berpengaruh pada peringkat pengadaannya. Nah, untuk kontrak gabungan lamsam ada 3 ketentuan. Yang pertama cek volume, cek jenis pekerjaan, kemudian koreksi aritmatik tidak boleh mengubah total harga penawaran. Kita akan pakai file yang sama dari kontrak harga satuan. Sudah kita bedakan tadi, sudah kita tandai semua. Di sini kita akan copy dulu karena total harga tidak boleh dirubah. Kita akan copy total harganya terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita akan sesuaikan untuk volume dan jenis pekerjaan yang kosong. Kita sudah menyesuaikan untuk kuantitas jenis barang A, B, dan C. Kemudian kita juga sudah menambah jenis barang yang belum ada, yaitu jenis barang H. Namun untuk total harga tetap tidak berubah karena ini adalah kontrak lamsam, tetap 5.289.000. Ini adalah koreksi aritmatik untuk lamsam.